Al-Hadisul Awwal an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahu Imam al-Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Bushairi An-Naisaburi fi sahihima allazaini huma asahul kutubil musannafah. Baik, kita coba menerjemahkan teks hadis ya. Diriwayatkan hadis ini dari Amiril Mukminin ya, pemimpinnya kaum mukminin, yaitu khalifah ya, Abi Hafs Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ya, yang mana beliau memiliki panggilan gelar Abi Hafs radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah mendengarkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawa, segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang maka itu kembali lagi kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya ya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya ya, maka hijrahnya tersebut ya itu kepada Allah dan Rasul. Artinya pahalanya insyaallah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya, yang amal perbuatannya itu dia niatkan hanya untuk kepentingan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau memang diniatkan untuk menikahi perempuan ya, fa hijratu ila ma hajara ilah, maka hijrahnya tersebut ya itu terhadap apa yang diniatkan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddisain. Siapa mereka? Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya ya. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis tersebut ya. Yang pertama adalah al-hassu 'alal ikhlas ya. Dianjurkan ya bagi setiap muslim dalam segala aktivitas amal perbuatannya selalu ikhlas kepada Allah. Artinya dia dalam beramal itu memang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari kepentingan dunia, tidak mencari pangkat jabatan, tidak mencari harta, akan tetapi amal perbuatannya tersebut lillahi ta'ala. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana shawaban wa batigha bihi wajah. Karena Allah tidak akan menerima amal perbuatan seorang muslim ya itu kecuali amal tersebut benar secara syariat dan niatnya itu karena Allah Ta'ala. Walihada istahabbal ulama istiftah al-musannafat bihadal hadis tanmihan li talib tashihin niyat. Oleh sebab itu para ulama sangat menyukai ketika mereka
menulis sebuah karya dalam kitab-kitab mereka, itu di pendahuluan kitab-kitabnya itu mereka meletakkan hadis tersebut. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk memperingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu agar selalu memperbaiki niatnya. Jadi di poin pertama ini, niat itu menjadi standar, ya, jadi standarisasi pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Semakin kuat niatnya lillahi ta'ala, ya, semakin ikhlas dia hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang didapatkan itu akan semakin besar, ya. Namun sebaliknya, jika amal perbuatan yang dia lakukan tidak diniati lillahi ta'ala, maka amal perbuatannya tersebut bisa jadi tidak bermakna apa-apa di hadapan Allah. Poin yang kedua, annal af'al allati yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla idza fa'alaha al-mukallif 'ala sabilil 'adah lam yatarattab as-sawab 'ala mujarrad dzalika al-fi'l. Wa in kana sahihan hatta yaqsuda biha at-taqarrub ila Allah. Jadi segala amal perbuatan seorang hamba berupa sholat, berupa zakat, berupa baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, dan amal ibadah yang lainnya yang biasanya dia mendekatkan diri kepada Allah, apabila dilakukan orang tersebut hanya untuk sebagai satu tradisi, kebiasaan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan sawab, tidak akan mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut. Walaupun secara syariat betul, sampai perbuatan tersebut dia niatkan lillahi ta'ala, ya. Jadi Bapak Ibu ketika baca Quran, sholat 5 waktu, tidak diniatkan karena Allah Ta'ala, dan itu hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban dan tradisi, ya, kebiasaan yang memang sudah terulang, ya, secara otomatis, nah itu dalam kacamata syariat tidak akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, fadlul hijrati ilallah wa rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan banyak sekali fadilah yang Allah berikan kepada orang, kepada hambanya yang hijrah di jalannya. Hijrah di awal Islam itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, al-intiqal min daril khawfi ila daril amin. Jadi berpindah kaum muslimin dari wilayah yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kepada wilayah-wilayah yang memang keamanannya cukup signifikan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, ya, ke Habasyah, di mana diawalinya dari Makkah menuju Madinah. Kemudian hijrah yang kedua, ya, kategori yang kedua, hijrah min dar al-kufr ila dar al-iman. Jadi hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin dari wilayah yang dipenuhi oleh kekufuran kepada wilayah yang dipenuhi oleh keimanan. Jadi intinya adalah bagaimana sebaiknya bagi seorang muslim untuk menjauhi tempat-tempat yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga diberkahi serta dikuatkan dalam setiap aktivitasnya agar selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.